tujuan yang pokok juga adalah melaksanakan umroh dan ziarah kepada syiar-syiar Allah, hadir di tanah haram Makkah, di tanah haram Madinah, Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, berniat di sana berzikir, berniat di sana beribadah dengan warna-warni ibadah yang insya Allah akan dilakukan di sana demi menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga demi mengambil keberkahan dari syiar-syiar Allah dan juga mencari barokah, syafaat dan kasih sayang dari junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para kekasih Allah, mencari ampunan dan rahmat Allah dan mencari pengkabulan doa dari Allah Ta'ala, dan berniat bersilaturahmi dengan sesama muslim, baik warga Makkah Madinah, warga daerah-daerah setempat, maupun warga-warga yang datang dari berbagai daerah, berbagai negara, dan juga berniat mencari ilmu Allah dan memberi faidah kepada yang lain dengan apa yang Allah berikan kepada Kang Dadan beserta istri. Akan cuma juga bukan cuma Kang Dadan beserta istrinya saja yang akan berangkat dari sini juga. Ini siapa? Bapak Odam beserta istrinya dan beserta putranya, dan juga banyak jamaah-jamaah lain yang berjumlah 61 orang semuanya dengan Abuya. Dan juga tujuan yang pokok juga adalah melaksanakan umroh dan ziarah kepada syiar-syiar Allah, hadir di tanah haram Makkah, di tanah haram Madinah, Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, berniat di sana berzikir, berniat di sana beribadah dengan warna-warni ibadah yang insya Allah akan dilakukan di sana demi menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga demi mengambil keberkahan dari syiar-syiar Allah dan juga mencari
barokah syafaat dan kasih sayang dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih Allah. Mencari ampunan dan rahmat Allah dan mencari pengkabulan doa dari Allah Ta'ala. Dan berniat bersilaturahmi dengan sesama muslim, baik warga Makkah Madinah, warga daerah-daerah setempat, maupun warga-warga yang datang dari berbagai daerah, berbagai negara. Dan juga berniat mencari ilmu Allah dan memberi faidah kepada yang lain dengan apa yang Allah berikan kepada Kang Dadan beserta istri. Bahkan bukan cuma Kang Dadan beserta istrinya saja yang akan berangkat dari sini juga. Ini siapa? Bapak Odang beserta istrinya dan beserta putranya. Dan juga banyak jamaah-jamaah lain yang berjumlah 61 orang semuanya dengan Abuya. Nah, ini niat-niat yang mulia dan juga niatnya diantaranya adalah niat bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah di tempat-tempat agung tersebut, terkhusus di hadapan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Baitullah. Karena ada janji Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Allah berjanji begini dalam Quran. Walau annahum idzalamu, dan andai mereka sungguh telah melakukan kezaliman, yakni mereka manusia ya yang muslim sungguh melakukan kezaliman, yakni maksiat kepada Allah. Ja'uka, datang kepada engkau, yakni kepada engkau wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ini berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, datang kepada engkau. Para ulama mengatakan datang kepada Nabi itu baik di saat Nabi masih hidup di dunia maupun Nabi ya sudah ada di alam barzakh. Ya, tidak ditentukan oleh ulama ja'uka menghadap engkau di sini ya, baik masih hidup nabinya di dunia maupun hidupnya di alam barzakh. Maka ulama mengatakan sama saja. Ja'uka menghadap engkau itu
di saat engkau hidup di dunia dan di saat engkau ada di alam barzakh. Datang ke kuburan engkau. Wastaghfirullaha, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah, yaitu di hadapan engkau. Di hadapan engkau, di hadapan kuburannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul, sang Rasul kata Allah, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka yang datang kepada Rasul. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan beliau itu setiap harinya beliau sudah ada di alam kubur, semua amal-amal umatnya itu diperlihatkan oleh Allah kepada beliau. Baik amal zahir maupun amal batin. Beliau mengatakan, fa in ra'aitu, kalau aku melihat bahwa amal umatku itu baik, hamidullah, maka aku memuji kepada Allah. Bahagia Nabi memuji Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalika, dalam sebagian riwayat wa in ra'aitu syarran, kalau aku melihat amal umatku itu buruk, istaghfartullaha lahum, maka aku memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi artinya kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam kuburnya di antaranya adalah memuji Allah ketika melihat amal umatnya baik dan beristighfar kepada Allah ketika melihat amal umatnya buruk. Maka dipastikan ya, bahwa siapa yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna wastaghfara lahumur rasul, bahwa sang Rasul ini memintakan ampunan untuk mereka yang datang menghadap Rasul. Artinya bisa dipastikan bahwa Rasul itu memintakan ampunan. Dan karena di sini ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ketika ada wastaghfara lahumur rasul. Apa artinya wastaghfara lahumur rasul? Rasul memintakan ampunan kepada Allah. Apakah Rasul itu kepada setiap yang datang memintakan ampunan kepada Allah? Ataukah itu terserah Rasul? Ada yang dimintakan ampunan oleh Rasul kepada Allah, ada yang tidak. Kalau bagi yang dimintakan ampunan oleh Rasul, maka ini orang yang jarah dapat jaminan dari Allah kesananya, kan? Yaitu lawajadullaha tawwabar rahim. Pasti mereka yang jarah kepada Rasul itu, yang istighfar, memohon ampunan di hadapan sang Rasul, kan? Dan Rasul memintakan ampunan juga kepada Allah untuk mereka yang datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kata Allah mereka akan menemukan Allah tawwaban, yang maha menerima taubatnya, rahiman, dan yang
maha belas kasihan kepadanya, yakni yang menghujankan kasih sayangnya kepada mereka yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh ulama, jawabannya adalah bahwa Rasul itu dipastikan selalu memintakan ampunan baik bagi orang yang ziarah maupun bagi yang tidak ziarah, berdasarkan hadis yang tadi. Ya, asal hadis itu adalah bunyinya begini: hayati khairul lakum, tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum, wa wafati khairul lakum, kan? Turadu amalukum alayya fa in ra'aitu fihim khairan hamitullaha wa in ra'aitu ghaira dzalika, atau wa in ra'aitu syarran istaghfartullaha lahum, au kama qala. Nah, tinggal apalagi yang datang, ya. Bahwa yang tidak datang juga Rasul memang kegiatannya seperti itu. Kalau melihat amal umatnya itu buruk, Rasul selalu memintakan ampunan kepada Allah, baik di masa hidup Rasul maupun ya ketika Rasul hidupnya di alam barzakh. Itu adalah pekerjaan Rasul. Rasul itu tidak pernah berhenti. Ya. Sehingga Rasul menyatakan dalam hadisnya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidatuna Aisyah mendapatkan doa dari Rasul, termasuk ya, dimintakan ampunan oleh Rasul dari segala dosanya, kan? Baik dosa yang samar, dosa yang nampak, kan? Disebutkan oleh Rasul. Sayyidatuna Aisyah, beliau ketawa. Ketawa apa? Saking bahagianya. Bahagianya didoakan oleh Rasul. Rasulullah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, kan? Kamu bahagia? Iya ya Rasulullah. Bagaimana tidak bahagia, didoakan seperti itu? Siapa orangnya? Tahukah Aisyah? Itu doaku bagi umatku. Jadi Rasul setiap waktu mendoakan umatnya seperti itu. Ya. Nah, dan Rasul di masa hidup menceritakan apa yang akan beliau lakukan di alam kubur dan apa yang akan terjadi, kan, tentang umatnya, kan, yang oleh Allah dilaporkan kepada beliau di alam kubur. Nah, maka artinya dipastikan orang yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon ampunan kepada Allah di hadapan sang Rasul, baik Rasulnya sedang ada di dunia maupun Rasulnya sedang ada di alam kubur, maka pasti ya yang menghadap Rasul ini akan mendapatkan ampunan Allah, akan diterima istighfarnya oleh Allah, akan diterima taubatnya oleh Allah, dan ditambah lagi oleh Allah akan dihujani dengan kasih sayangnya. Satu tawaban, dua rahiman. Tawaban apa? Diterima taubatnya sebesar apapun dosanya. Dan rahiman, apa itu rahiman? Adalah dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, yang mana kasih sayang Allah ya bisa berwujud berbagai nikmat yang dibutuhkan dan yang diinginkan, baik di dunia, di alam kubur, di akhirat. Karena kasih sayang itu tidak bisa terhitung, ya. Kita juga manusia nggak bisa menghitung apa yang lahir dari kasih sayang. Kalau kita sayang sama anak, kan? Coba sayang sama istri.
Apa yang kita lakukan buat anak yang kita sayangi? Atas nama sayang. Kan tidak akan terhitung rupanya. Ya. Intinya kebutuhan anak kita tutupi karena sayang. Bahkan keinginan anak kita juga penuhi karena kita sayang. Apa yang anak takutkan kita jagain karena sayang, kan? Itulah sayang. Ya, apalagi sayangnya Allah Jalla Jalaluhu wahda kepada hamba-hambanya. Maka salah satu cara untuk meraih ampunan Allah dan kasih sayang Allah adalah berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dasar keterangannya? Ayat ini. Ini ayat Quran. Kan? Pahami? Maka sungguh sangatlah keliru kalau ada umat Islam mengatakan bahwa kalau ziarah kepada Rasul itu tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Kenapa? Dasarnya hadisnya dhaif, bahkan ada yang maudhu. Dasar hadis tentang ziarah kepada Nabi. Nah, ulama mengatakan ini orang keliru pemikirannya. Ya. Seluruh ulama-ulama mujtahid dalam 4 madhab mengatakan tidak ada amal soleh selain fardu yang paling afdol yang dilakukan di Madinah Al-Munawwarah terkecuali ziarah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana itu disebut keliru? Ini orang tidak tahu keterangan. Ini orang tidak tahu suluk-beluk agama. Kenapa begitu? Satu, kalau kita melihat dasar ayat ini, ja'uka artinya ziarah. Walau annahum idzalamu anfusahum. Andai kan mereka benar-benar melakukan maksiat kepada Allah, ini kata Allah, ja'uka datang kepadamu. Apa arti datang kepada Rasul? Ziarah, kan? Datang kepada Rasul itu. Apakah dalam ayat itu disebutkan ziarahnya Rasul sedang ada di alam dunia atau Rasul ada di alam barzakh? Kan? Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan artinya maknanya bisa masuk ke sana kemari. Maknanya umum. Kan? Kalau Anda khususkan, oh itu mah di dunia saja. Mana dalilnya Anda mengkhususkan itu? Padahal dalam ayatnya tidak dikhususkan. Oleh Allah diumumkan. Pokoknya ja'uka datang kepadamu. Terus fastaghfarullaha. Lalu mereka memohon ampunan kepada Allah. Lalu wastaghfaralahumur rasul. Rasul pun memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Apa jaminan dari Allah? Kata Allah, la wajadullaha, maka pasti mereka akan menemukan Allah tawwaban. Satu, Allah pasti menerima tobatnya. Rahiman, yang kedua ditambah lagi oleh Allah, Allah menghujankan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Masya Allah. Kedua, kenapa disebut keliru? Karena jangankan ziarah kepada Rasul, ziarah kepada orang muslim yang kita tidak kenal, maka disunnahkan dalam Islam, disyariatkan dalam Islam dan dicontohkan oleh Nabi dalam hidupnya dengan dasar hadis sahih Muslim. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan.
Nah, sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Ulama mengatakan pernah sempat dilarang dulu ziarah, dan ketika apa? Ketika banyak yang memeluk Islam dari berbagai daerah yang basicnya penyembah roh, yang basicnya penyembah jin, penyembah setan, yang basicnya penyembah dewa, yang basicnya. Nah, begitu masuk Islam diperlukan ada pendidikan akidah dulu. Maka stop dulu urusan ziarah. Dilarang dulu oleh Nabi sebentar. Begitu para sahabat yang baru-baru ini sudah paham, dan lalu Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, fazuruha, sekarang ziarahlah kalian. Dan Nabi mencontohkan juga ziarah beliau kepada orang tuanya, beliau ziarah kepada sahabatnya yang ada di Baqi, beliau ziarah kepada sahabat yang ada di Uhud, bahkan dirutinkan setiap tahun ziarah kepada ahli Uhud. Nah, bayangkan ini. Dasarnya apa? Hadis sahih. Loh, kalau ini dasarnya hadis sahih, ziarah kepada orang muslim saja yang biasa-biasa sudah disunnahkan. Bagaimana menurut pikiran kalian kalau ziarahnya ini kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dikira Nabi Muhammad bukan muslim? Ya kan? Bukankah Nabi Muhammad imamnya semua muslim? Pimpinan semua muslim, junjunan semua muslim. Nah, ini karena dia tidak faham, taunya dia kepada hadis yang dhaif tentang ziarah kepada Nabi, terkecoh akhirnya pemikirannya. Benar bahwa hadis itu dhaif, gitu kan? Hadis yang itu, tapi kamu lihat ayat itu, kamu lihat hadis yang lainnya. Ya. Maka ziarah kepada Nabi harus jadi bagian dari tujuan. Kalau kita pergi ke Makkah saja untuk umroh, ingat, tanpa kamu ziarah kepada nabimu, rugi kamu. Atau tidak ada niat dalam hatimu, wah rugi besar. Ingat, rugi besar. Pahami oleh kalian semua. Dan ingat, ketika kamu tidak mau ziarah kepada nabimu, kamu itu sudah sombong. Kamu merasa yakin bahwa umrohmu akan diterima oleh Allah. Belum tentu. Apalagi kalau kamu tidak sopan kepada nabimu. Belum tentu. Bahkan boleh jadi syafaat nabimu, istighfar nabimu ketika kamu ziarah kepada nabimu jauh lebih besar manfaatnya bagimu. Jauh lebih besar anugerahnya bagimu. Ingat, jauh lebih menyelamatkanmu dari api neraka ketimbang umrohmu jutaan kali. Ini harus dipahami oleh setiap muslim. Ini harus dipahami oleh setiap muslim. Makanya tujuan ke sana itu jangan satu. Mau kemana? Mau umroh saja. Kalau mau ya enggak. Sebutkan kita mau ziarah kepada Nabi. Sebutkan oleh kita mau umroh juga. Mau ngambil barokah. Mau. Niatkan dalam hati itu semua. Sehingga kita mendapatkan segala anugerah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Semoga ini semua didapat oleh Kang Dadan beserta istrinya. Didapat oleh juga Pak Haji Odang dan keluarga. Didapat oleh Buya, oleh semua yang akan ziarah ke sana. Yang akan melaksanakan umroh. Selamat dalam segala halnya. Di perjalanannya dilancarkan, dibahagiakan, mendapatkan kemabruran dalam umrohnya. Kemabruran dalam segala amal solehnya. Diampuni semua dosanya. Dan juga dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Ta'ala. Dipanjangkan umur, sehat jasmani rohani. Dan yang ditinggalkannya juga daripada keluarga dan semua kekasihnya, semua keluarganya, semua orang-orang yang mencintainya. Dan segala harta bendanya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kerugian, ya. Dan semuanya oleh Allah dipanjangkan umur. Bagi yang belum kebagian, ya. Bagi yang belum kebagian, rizki bisa pergi ke sana. Semoga esok atau lusa oleh Allah Ta'ala dikasih rizki.
bisa sering berhaji, bisa sering umrah, bisa sering ziarah kepada kekasih Allah Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para kekasih Allah, bisa ngambil keberkahan di sana dan juga bisa berdoa, beribadah di sana yang pahalanya sungguh luar biasa ketimbang pahala amal di luar tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah mengabulkan doa ini. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.